wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Fauzia Oriani selaku moderator pada seminar hari ini dengan penyaji yaitu Saudari Uswatun Hasanah yang akan memaparkan tentang desain inovasi pembelajaran dan rencana tindak lanjut dari perkuliahan yang telah dilaksanakan. Kemudian ada pembahas satu yaitu Kristiana Pasaribu dan pembahas kedua Dorana Felena Fitri yang berperan menjadi pembahas pada seminar kali ini. Baiklah, langsung saja saya akan memberikan kesempatan pada penyaji untuk memaparkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu pembahas 1 dan pembahas 2. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil desain inovasi pembelajaran dan rencana tindak lanjut yang telah saya susun pada seminar mata kuliah seminar PPG Prajabatan Gelombang 1 dengan dosen pembimbing seminar saya yaitu Ibu Dr. Randa Rosinta Norawati MA. Baiklah. Nah, yang akan saya bahas pada materi yang telah saya susun kali ini yaitu pertama makna guru, kemudian refleksi, yaitu mata kuliah yang saya pilih yaitu prinsip pengajaran dan asesmen efektif di sekolah menengah, kemudian desain inovasi yang telah saya rancang, kemudian rencana tindak lanjutnya. Baiklah, kita masuk ke yang pertama yaitu makna guru. Nah, makna guru terhadap paradigma baru di sini yang saya dapatkan yaitu berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu bagaimana suatu pendidikan itu dapat terintegritas dengan kodrat zaman dan kodrat alam bagi anak. Nah, bagaimana guru dapat mensosialisasikan, menerapkan bagaimana lingkungan yang sebenarnya, pendidikan yang sebenarnya sesuai dengan zaman yang dihadapi oleh peserta didik saat ini. Kemudian guru itu mengenalkan budaya dan meningkatkan rasa kecintaan peserta didik terhadap kearifan lokal daerahnya, yaitu melalui profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui, profil pelajar Pancasila itu bertakwa atau berketuhanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian memiliki nalar kritis, mandiri, dan bersikap gotong royong. Kemudian selanjutnya, yaitu menjadikan pembelajaran yang bermakna dan kontekstual bagi peserta didik sehingga peserta didik dapat mudah memahami pembelajaran tersebut. Apalagi guru dapat mengintegrasikannya juga dengan daerah, kearifan lokal daerah sehingga hal tersebut dapat menarik minat dan juga memudahkan peserta didik untuk memahami pembelajaran yang diberikan oleh guru. Baik, selanjutnya pengalaman paling bermakna di mata kuliah yang saya pilih yaitu prinsip pengajaran dan asesmen efektif di sekolah menengah. Di sini saya mengerti hal-hal yang perlu diperhatikan oleh guru dalam merancang dan menyusun perangkat pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik peserta didik. Apa sih hal-hal yang perlu tersebut? Yaitu menyesuaikan materi dengan kurikulum Merdeka Belajar dan pemilihan sumber belajar yang baik, sehingga terciptalah perangkat pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dan tidak lupa, yang utama yaitu asesmen diagnostik kepada peserta didik. Nah, setelah itu, barulah guru dapat menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Nah, yang saya pilih yaitu pada topik pendekatan culturally responsive teaching, karena pada topik ini sangat menarik sehingga penerapan budaya itu, pengintegrasian budaya dalam pembelajaran di kelas itu dapat menarik motivasi siswa untuk belajar sehingga memudahkan mereka lebih memahami secara kontekstual pembelajaran yang diberikan. Selanjutnya, best practice yang saya dapatkan dalam mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif, saya atau sebagai calon guru dapat menyusun perencanaan pembelajaran paradigma baru yang mana itu merupakan satu siklus yang berawal mulai dari pemetaan standar kompetensi dari peserta didik dari hasil asesmen diagnostik tersebut, kemudian kita lanjutkan dengan perencanaan proses pembelajaran, kemudian pelaksanaan asesmen, kemudian evaluasi untuk memperbaiki pembelajaran yang telah dilakukan pada peserta didik sehingga peserta didik dapat mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan visi misi dari guru tersebut. Nah, selanjutnya latar belakang kenapa asesmen diagnostik tadi yang dipilih yang utama daripada seorang guru sebelum melakukan pembelajaran inti, yaitu
untuk mengetahui gaya belajar peserta didik. Nah, di sini saya telah melakukan pemetaan terkait perbedaan gaya belajar yang ada pada siswa SMP di sekolah yang saya ampu di kelas 7. Di sini terdapat hasil bahwa menunjukkan bahwa mayoritas peserta didik di sini lebih banyak gaya belajarnya yaitu visual. Kemudian dilanjutkan dengan kinestetik, kemudian audio, dan terakhir yaitu membaca dan menulis. Nah, perlu diketahui bahwa ternyata tingkat literasi dari peserta didik di sini kurang. Nah, oleh karena itu, gaya belajar melalui visual inilah cara kita sebagai guru untuk mengembangkan bagaimana mereka dapat meningkatkan literasi dan numerasi, begitu. Nah, di sini oleh karena itu saya merancang inovasi pengajaran dan asesmen dengan metode gamification. Apa sih itu metode gamification? Metode gamification adalah menerapkan elemen game atau pemikiran game ke dalam pembelajaran, sehingga dapat menarik minat, motivasi, dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, begitu. Sehingga apa yang kita berikan kepada peserta didik tidak monoton. Baik. Nah, di sini ada latar belakang kenapa saya memilih untuk merancang pengajaran dan asesmen dengan metode gamification. Latar belakangnya yaitu selama ini metode pengajaran itu masih konvensional. Banyak guru-guru yang melakukan pengajaran itu secara repetisi, pengulangan, sehingga murid merasa bosan, dan hasil itu menyebabkan penguasaan materi yang diberikan kepada peserta didik itu kurang maksimal, dan peserta didik kurang berpikir kreatif dan juga bernalar kritis, karena dengan satu arah, melalui pengajaran repetisi atau pengulangan. Oleh sebab itu, dari sumber yang saya temukan, kita sebagai guru harus mengacu pada profil pelajar Pancasila tadi, yaitu yang bernalar kritis. Oleh karena itu, kita harus sebagai guru itu, metode pengajaran yang masih konvensional itu harus diperbaiki dengan pengajaran yang metode gamification tadi. Selanjutnya yaitu latar belakang kenapa kita harus metode gamification, yaitu selama ini terjadinya kekurangan dalam efektivitas asesmen. Seperti yang kita ketahui, dalam prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif, ada beberapa hal yang diperlukan agar itu efektif. Pertama, asesmen itu harus mudah dilaksanakan, harus mudah dalam membuat skor, mudah diinterpretasikan, mudah diterapkan, dan asesmen itu harus memberi gambaran yang jelas tentang tujuan pembelajaran dan menghasilkan informasi yang akurat dan bermakna. Oleh karena itu, dengan penggunaan metode gamification, guru akan melakukan asesmen itu berdasarkan hasil asesmen yang valid, begitu. Sehingga laporan dari hasil asesmen tersebut tidak perlu ribet, tidak lama dalam pembuatannya, karena kita harus menuju efektif. Asesmen yang efektif tadi, sehingga tidak akan menimbulkan bias, sehingga hasil belajar menjadi pembelajaran yang berarti, begitu. Baik, oleh karena itu, dari latar belakang yang telah saya paparkan tadi, saya merancang desain inovasi pengajaran dan asesmen yang efektif menggunakan aplikasi atau platform Quizizz. Kenapa saya mengatakan itu platform? Karena ini bukan hanya aplikasi, namun juga bisa diakses melalui website, dan guru ataupun peserta didik yang menggunakannya tidak perlu mendownload aplikasi tersebut. Nah, apa sih itu Quizizz? Quizizz ini sebenarnya sudah lama, bukan aplikasi yang baru saat ini, karena telah diluncurkan pada tahun 2015. Nah, aplikasi ini bertujuan yaitu untuk membuat permainan kuis menjadi interaktif dan digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, di dalam aplikasi Quizizz ini ada beberapa fitur yang dapat memudahkan dan menunjang guru untuk terutama mengevaluasi proses pembelajaran dan melihat kinerja peserta didik. Kenapa saya katakan untuk melihat kinerja peserta didik? Karena di dalam aplikasi Quizizz ini kita dapat melakukan pre-test dan post-test, sehingga dapat mengetahui selisih skor yang didapatkan oleh peserta didik. Dan banyak kemudahan dari teknologi software ini, karena seperti kita ketahui, teknologi adalah untuk memudahkan, bukan untuk menyusahkan guru dalam menerapkannya. Oleh karena itu, di sini saya memilih Quizizz untuk aplikasi, platform, terutama untuk mengevaluasi pembelajaran yang telah diterapkan oleh guru. Nah, di sini
ada fitur baru dari Quizzes yang baru-baru ini diluncurkan, yaitu paper mode. Paper mode itu adalah mode kertas di mana guru tidak perlu khawatir jika peserta didik tidak membawa teknologi atau sekolah melarang siswa membawa smartphone ke sekolah, sehingga guru dapat memprint out paper mode-nya, sehingga siswa dapat menggunakan kertas tersebut untuk menjawab pertanyaan kuis yang disajikan oleh guru melalui platform Quizzes tadi. Nah, di sini saya merancang materi Describing Things Public Building yang merupakan pendekatan culturally responsive teaching. Di sini saya mengintegrasikan budaya atau budaya lokal dari daerah Jambi tentang public building. Pertama ada Gentala Arasi, kemudian ada Candi Muaro Jambi. Nah, di sini dalam aplikasi ini, dalam software ini, guru menyajikan soal ini dapat memudahkan mereka dalam membuat soal karena dapat mengedit, menambahkan gambar, mengambil hasil karya orang lain karena dapat diakses oleh semua guru. Tinggal kita klik kata kuncinya, apa yang ingin kita cari, kemudian disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik kita dan juga mengintegrasikan kearifan budaya lokal tadi. Dan disesuaikan juga tingkat soalnya, poinnya, skornya sesuai yang kita inginkan, dan timernya juga, kemudian bentuk soalnya. Nah, karena ini paper mode, oleh karena itu guru dapat menggunakan ini dalam metode dalam soal yang berbentuk multiple choice, begitu. Nah, selain itu kemudahan dalam membuat soal untuk siswa ini juga memudahkan guru dalam merekapitulasi hasil skor nilai yang telah diselesaikan oleh peserta didik. Nah, di sini guru juga dapat mengganti nama-nama peserta didik menjadi nama-nama siswa yang berada di dalam kelas yang kita ampuh. Kemudian di sini kita dapat melihat siapa skor tertinggi karena memiliki rank. Nah, oleh karena itu prinsip tadi telah diterapkan dalam Quizzes, efektif, efisien, dan inovatif. Oke, selanjutnya, nah ini merupakan fitur juga dari Quizzes, di mana kita dapat mengekspor hasil skor dari peserta didik tersebut ke dalam bentuk Excel. Nah, di sini kita dapat melihat berapa timing dalam pengerjaan soal, berapa persen akurasinya, dan kita juga bisa mengetahui rata-rata kelas ini dalam mengerjakan soal tersebut berapa persen, dan kita juga bisa menggunakan soal tersebut di kelas lain, sehingga kita bisa mengetahui perbandingan pencapaian dari setiap kelas yang dimiliki terkait materi yang kita berikan. Begitu. Untuk rencana tindak lanjutnya terkait penerapan dari Quizzes ini tadi, yaitu pertama, guru harus mengobservasi, analisis, validasi, penerapan, kemudian evaluasi, dan terakhir merefleksi. Observasi yaitu kita mengobservasi karakteristik peserta didik dari segi profil belajar peserta didik tersebut, terutama gaya belajarnya tadi. Kemudian kita analisis karakteristik materi dan muatan budaya yang dapat kita integrasikan dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Kemudian kita lakukan validasi terhadap perangkat yang telah kita rancang tadi, apakah sudah sesuai konteks atau konten yang kita gunakan. Kemudian baru kita terapkan perangkat yang telah dirancang tadi, kemudian kita evaluasi pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan, dan kita lakukan refleksi, dan kita rencanakan perbaikan terhadap proses pembelajaran yang kita laksanakan tadi. Nah, penutup, setelah mempelajari mata kuliah di PPG ini, ada pesan yang bermakna bagi saya, yaitu guru ternyata tidak hanya mengajar atau mentransfer ilmu kepada peserta didik, namun kita sebagai guru juga perlu mengenal peserta didik itu. Kemudian kita juga perlu melakukan kegiatan yang dapat membuat pelajaran itu menarik, menyenangkan, dan bermakna bagi peserta didik. Salah satunya dengan mengintegrasikan pembelajaran dengan budaya dan juga berbasis teknologi. Baiklah, sekian dari saya. Penutup dari saya mungkin ya. Satu pantun dari saya, jalan-jalan beli ubi jalar, jangan lupa dibuat cookies. Jalankan kurikulum Merdeka Belajar, salah satunya melalui aplikasi Quizzes. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Oke.
Terima kasih atas pemaparannya yang sangat menarik bagi kita semua. Luar biasa sekali Saudari Uswatun Hasanah dengan inovasinya menggunakan kuisis dan bagaimana dia mengaitkan pembelajaran PPAE ini ke dalam pengajaran di kelas. Oke, kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada pembahas 1 dan pembahas 2 untuk bertanya. Ya, dimulai dari pembahas 1. Terima kasih untuk Uswatun Hasanah, penyaji kita pada pagi hari ini sangat memaparkan dengan baik desain inovasi, refleksi, pengalaman belajar, dan juga makna guru yang sudah saudari dapatkan melalui program profesi guru ini. Saya terkesima dengan bagaimana kuisis ternyata sudah bisa dilakukan dengan metode offline, begitu, dan bagaimana Uswatun sudah menjalankannya di sekolah mitra tempat Uswatun PPL. Dan setelah saya lihat banyak hal yang Uswatun dapat pelajari dan juga kami yang sebagai pembahas yang melihatnya sudah banyak sekali yang dipelajari. Namun saya ingin memberi pertanyaan tentang makna guru yang sudah Uswatun dapat atau resapi selama di program profesi ini. Jadi setelah apa yang sudah Uswatun pelajari, bagaimana komitmen Uswatun ke depannya dalam mengemban profesi ini, seperti itu. Itu pertanyaan pertama. Baik, selanjutnya pertanyaan dari saya. Sebelum itu saya sangat mengapresiasi ya pemaparan dari Saudari Uswatun, dan juga saya suka pantunnya ya Saudari Uswatun. Agar merefreshing ini ya keadaan kita pada pagi hari ini. Nah, jadi di sini saya setuju dengan penggunaan metode gamification ini ya, dan sangat diperlukan di dalam proses pembelajaran atau pendidikan di zaman ini. Apalagi juga di dalam kurikulum Merdeka juga dibutuhkan itu ya, keterlibatan siswa, kemudian juga kreativitasan guru ya. Nah, dari situ mungkin dari metode gamification ini memang sangat membantu. Nah, di sini pertanyaan saya itu terkait desain inovasi tadi ya. Anda menggunakan quizzes begitu. Nah, bisa Anda jelaskan apa pertimbangan khusus seperti itu? Karena kita seperti yang kita tahu banyak platform ya yang bisa kita gunakan ya selain quizzes. Nah, kira-kira apa pertimbangan khusus Saudari Uswatun Hasanah menggunakan quizzes ini sebagai alat asesmen ya, begitu. Saya rasa begitu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya pembahas 1 dan pembahas 2. Mungkin saya mengulangi dulu pertanyaan dari pembahas 1 itu bertanya tentang makna guru. Apa sih komitmen Saudari Uswatun ke depannya dengan berprofesi sebagai guru? Kemudian pertanyaan dari pembahas 2 yaitu tentang desain inovasi, metode gamification. Apa sih alasan Saudari Uswatun memilih kuisis sebagai media pembelajaran, kenapa tidak platform lain? Seperti itu. Baik, terima kasih atas komentar atau tanggapan yang diberikan dari pembahas 1 dan pembahas 2. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari pembahas 1 menanggapi apa sih komitmen saya untuk menjadi guru ke depannya. Nah, setelah belajar di pendidikan profesi guru di Universitas Jambi, banyak yang saya dapatkan, namun satu yang saya pegang teguh untuk menjadikan patokan atau pedoman saya untuk menjadi guru ke depannya, yaitu saya berpedoman pada sistem Among yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana guru di depan memberi contoh, memberi teladan, di tengah menjadi fasilitator bagi peserta didik, dan di belakang memberi dorongan kepada peserta didik. Oleh karena itu, dengan sistem Among tersebut, saya berkomitmen untuk dapat menjalankan apa-apa nilai-nilai yang ada dalam sistem Among tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan pembahas 2, kenapa sih saya memilih quizzes untuk fitur alat asesmen yang saya pilih sebagai desain inovasi saya. Pertama, menurut saya ini platform yang mudah digunakan oleh semua kalangan, tidak hanya guru.
namun praktisi-praktisi atau yang bukan non-guru, bukan dari pendidikan ataupun juga dari mungkin pemerintahan untuk rekrutmen juga bisa menggunakan platform ini gitu. Karena apa? Karena platform ini pertama dia tidak ada yang gratis atau premium karena bisa digunakan tanpa batas. Kemudian ini bisa diakses oleh 500 peserta kalau kuisnya secara live. Nah, dibandingkan ya mungkin dengan platform lain, kita sebut saja Kahoot ya. Nah, di sini Kahoot itu memiliki batasan, yaitu cuma 50 peserta untuk join live-nya. Kemudian di Kahoot itu tidak bisa berganti soal kalau bukan instrukturnya atau guru melanjutkan atau mengklik next soalnya. Nah, sedangkan quizzes itu apabila peserta didik telah menjawab pertanyaan sebelumnya, maka akan langsung berpindah ke soal selanjutnya begitu. Kemudian quizzes ini ya itu tadi ada fitur paper mode, sedangkan di Kahoot itu belum ada mungkin ya. Belum ada fitur tersebut sehingga kesulitan bagi guru jika peserta didiknya tidak membawa smartphone di kelas. Kemudian juga memudahkan guru dalam mengekspor nilai tadi ke dalam bentuk Excel. Nah, seperti kita ketahui tadi di aplikasi atau platform Quizzes itu udah ada fitur untuk ekspor ke Excel begitu. Kemudian juga software Quizzes ini kita juga dapat memprint outkan soalnya bisa dalam bentuk dalam bentuk esai, tidak hanya pilihan ganda. Jadi soal yang telah kita buat tadi bisa dibuat dalam bentuk berbagai bentuk soal begitu. Mungkin itu saja keunggulan juga dari Quizzes. Kenapa saya pilih? Mungkin kalau ada aplikasi yang lebih interaktif lagi dari Quizzes akan saya pertimbangkan lagi begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas Saudari Uswatun atas tanggapannya. Dipersilakan untuk pembahas kedua atau pembahas satu untuk menanggapi jawaban dari Saudari Uswatun. Boleh menambahkan juga, moderator? Baik, terima kasih kepada moderator. Berarti memang fitur-fitur yang ada di dalam Quizzes itu memang lebih terbarukan ya. Banyak fitur-fitur terbarukan dari Quizzes ini. Dan mungkin juga ada bisa mungkin berdasarkan dari penelitian atau referensi dari penggunaan itu mungkin bisa Saudari Uswatun jadikan pertimbangan juga dalam memilih Quizzes ini sebagai inovasi ya pembelajaran atau sebagai alat dari untuk asesmen seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini saya ada satu pertanyaan lagi ya masih terkait dengan desain inovasi ini. Itu adalah alat ukur ya, penilaian seperti itu ya. Nah, kira-kira seperti yang kita tahu kan penilaian itu memiliki rubrik ya, rubrik atau indikator apa saja yang perlu dinilai di situ. Nah, kira-kira bisa dijelaskan apa saja mungkin rubriknya atau mungkin indikator-indikator yang akan diukur di situ melalui Quizzes ini. Saya rasa sekian. Baik, pemaparan yang sangat baik tentang komitmen yang bakal Saudari lakukan ke depannya, yaitu dengan cukup hanya dengan memberikan mengedepankan maksud saya sistem Among yang sudah digagaskan oleh Ki Hajar Dewantara. Saya juga menganggap itu merupakan suatu hal yang sebenarnya simple, tapi itulah sebenarnya yang dilakukan seperti itu. Jika saya berikan kasus begini, siswa yang malas menulis seperti itu, dikucilkan di sekolah, yang membuat kemudian berakibat jadi dia kehilangan motivasi, tidak mau mendengarkan guru. Bagaimana cara Saudari yang kemudian contoh-contoh nyata saya maksudkan dalam mengaplikasikan sistem Among kepada peserta didik yang kehilangan motivasi tersebut karena dikucilkan di kelas, gitu. Oke, terima kasih atas tanggapannya pembahas 1 dan pembahas 2. Mungkin saya akan mengulangi tadi pertanyaan dari pembahas 2. Apa saja sih bagaimana indikator penilaian peserta didik ya rubriknya jika menggunakan aplikasi Quizzes ini. Lalu pertanyaan dari pembahas 1 yaitu tadi karena makna guru dari Saudari Uswatun itu adalah sistem Among, jadi bagaimana sistem Among ini diterapkan untuk meningkatkan motivasi peserta didik yang motivasinya rendah dalam pembelajaran seperti itu. Dipersilakan untuk Saudari Uswatun. Baiklah, terima kasih atas tanggapan yang diberikan dan juga
pertanyaan yang diberikan juga oleh pembahas 1 dan pembahas 2. Baiklah, izinkan saya menjawab menanggapi apa yang telah ditanyakan tadi. Untuk pembahas 2 terkait tolak ukur, bagaimana sih tolak ukur indikator dari asesmen melalui aplikasi Quizizz, platform Quizizz ini. Nah, dari apa yang telah saya terapkan, karena ini kita dapat men-setting atau mengatur skor yang dibuat dalam asesmen yang kita berikan atau soal yang kita berikan kepada peserta didik, tinggal kita menyesuaikan kepada rubrik yang kita miliki. Nah, karena ini merupakan media asesmen evaluasi untuk melihat bagaimana hasil belajar peserta didik pada hari tersebut. Oleh karena itu, ini lebih melihat selisih, mungkin diterapkan dulu di awal pada peserta didik. Jadi mungkin tidak perlu rubrik dulu di awal, untuk hanya sekedar tahu bagaimana sih kemampuan awal peserta didik. Nah, gitu. Ya, termasuk pretest. Nah, kemudian di akhir baru kita bisa mungkin terapkan rubrik untuk skor peserta didik tersebut. Nah, karena ini merupakan asesmen pengetahuan, di sini lebih dalam yang saya rancang itu yaitu materi descriptive text, public building gitu ya, terkait bangunan umum. Nah, di sini saya lebih menekankan asesmen pengetahuan karena soal yang saya buat yaitu dalam bentuk multiple choice untuk meningkatkan kosakata peserta didik, karena dari kemampuan awal peserta didik ternyata di awal pretest peserta didik banyak tidak mengetahui kosakata. Dari pembelajaran yang diberikan, akhirnya saya lakukanlah post test dengan soal yang sama, dan ternyata terdapat peningkatan hasil belajar peserta didik dengan mengetahui penguasaan kosakata yang mereka miliki. Oleh karena itu, dalam pembuatan skor, kita sesuaikan dengan rubrik yang kita miliki, yaitu penguasaan kosakata mereka, pemilihan kosakata atau penulisan kosakata yang tepat yang mana, maka kita sesuaikan dalam soal tersebut skornya berapa begitu. Dalam bentuk pilihan ganda kita bisa sesuaikan poinnya per soal itu berapa begitu. Kita melanjutkan tanggapan dari pembahas 1, izinkan saya menanggapi bagaimana aksi nyata untuk mengatasi peserta didik yang mengalami motivasi yang rendah dalam belajar, kemudian penurunan minat dalam belajar. Nah, melalui sistem Among tadi, yang saya tegaskan bahwa guru dengan apapun itu bentuk tantangan yang mereka hadapi, mereka harus dapat mengatasi permasalahan tersebut, karena dengan siapa lagi mereka akan meminta bantuan kecuali mereka sendirilah yang memegang kelas tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai guru, apalagi saya alhamdulillah telah mempelajari mata kuliah di pembelajaran sosial emosional, yang saya dapatkan yaitu kita sebagai guru harus loving, having kepada peserta didik, sehingga dengan prinsip tersebut kita harus memahami apa sih kenapa peserta didik bisa memiliki motivasi atau penurunan minat dalam belajar mereka. Kita lakukan pendekatan secara personal kepada mereka dan menindaklanjuti apa sih kebutuhan atau keinginan dari peserta didik tersebut, dan kita jadikan rencana perbaikan bagi pembelajaran kita selanjutnya. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada moderator. Semoga bisa menjawab. Oke, terima kasih atas tanggapannya Saudari Uswatun. Untuk pembahas 1 dan pembahas 2 boleh memberikan tanggapan, kritik dan sarannya atas jawabannya, dan baik. Karena kita masih ada waktu juga ya, Mas ya. Nah, kita masih ada pertanyaan satu lagi ya, boleh ya? Terkait ini, tantangan mungkin ya, tantangan atau kesulitan lah bagi saudari dalam mendesain, mungkin dalam proses pengimplementasiannya, mungkin apa saja nih kekurangan atau kelebihan, tantangan lah yang didapat. Seperti itu yang dirasakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pembahas kedua yaitu apa saja tantangan, kekurangan atau kelebihan kekurangan ya dalam penerapan aplikasi Quizizz tersebut di kelas. Baiklah, izin saya menanggapi terkait apa sih kekurangan dari penggunaan platform ini, Quizizz. Nah, di sini selama proses saya mendesain, saya
mengetahui bahwa yang saya rasakan yaitu kendalanya, guru ternyata harus lebih jeli. Guru harus lebih memilih bagaimana soal itu nanti disajikan kepada peserta didik, bagaimana bentuk soalnya, tingkat kesulitannya, pemilihan kosakata, pemilihan gambar, dan juga skor, dan juga apa namanya batas waktu, sehingga kita dapat tidak hanya membuat siswa menjadi mudah, namun juga membuat siswa lebih tertantang dan bernalar kritis. Nah, itu saya rasa itu merupakan tantangan bagi guru, apalagi dalam mendesain soal. Kemudian ke kendala selanjutnya yaitu mungkin dalam penerapan paper mode. Untuk paper mode itu karena sebenarnya prinsip dari quizzes ini meminimalisir kecurangan. Yang sebelumnya kalau menggunakan HP kita bisa meminimalisir kecurangan jika peserta didik menggunakan smartphone masing-masing karena soal bisa diacak, namun dengan paper mode tidak bisa soal diacak karena hanya dalam bentuk soal tersebut saja secara urutannya, sehingga siswa mungkin ada peluang bagi siswa untuk mengambil kesempatan melihat jawaban peserta didik yang lainnya selama kita men-scan jawaban peserta didik. Mungkin itu kelemahan dari quizzes paper mode. Sekian. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Mungkin pembahas satu bisa menyampaikan saran dan kritikan untuk saudari penyaji. Persilahkan. Terima kasih kepada penyaji sudah memaparkan dan juga menjawab pertanyaan dengan sangat baik, dengan sangat insightful kepada kami pembahas di sini. Saya rasa penyaji sudah memaparkan dengan baik makna guru yang ia dapatkan, refleksi pembelajaran melalui PPAE dan juga pembuatan quizzes ini, bagaimana hal baru yang juga sudah ia terapkan di sekolah mitra tempat PPL. Saya rasa sekian dari kami pembahas. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah, terima kasih kepada pembahas 1 dan pembahas 2 telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bervariasi dan menarik untuk dibahas di dalam seminar kita saat ini. Untuk penutup, untuk menyimpulkan seminar kali ini, penyaji telah memaparkan dengan baik materi yang disampaikan dengan makna gurunya, komitmen saudari untuk menjadi guru, yaitu berpedoman dengan sistem Among yang digagaskan oleh Ki Hajar Dewantara. Lalu bagaimana saudari mengaitkan PPAE dengan aksi nyata di sekolah dan di lapangan di PPL gitu. Sekian dari saya, moderator. Mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan nama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.